si Olo SWT jadinya batu. Udah gitu batunya batu Farjaha lagi. Kok sukanya tuh batu bentuk Farjaha dijilat-jilat? Dijilat di bejaan gua. Iyalah dicium-cium, dijilat-jilat, dibelai-belai, dikasih parfum, dipeluk-peluk, jijik nah. Boleh nggak saya bikin ya? Boleh nggak saya pesan batu bentuk Farjaha di Bogor, kirim ke rumah Unang untuk dicium-cium, dijilat-jilat, boleh nggak? Tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita sudah saksikan cuplikan videonya. Ini sangatlah jelas. Mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan Allah menjadi batu. Dan mereka menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menantang azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Baik sahabat, mari kita saksikan pencerahannya dari Tasik Ngaji tentang pernyataan yang mereka menghina Islam, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, betulkah seperti ibarat orang yang kemudian mau tenggelam, dia akan berusaha berbagai macam cara agar keluar dari air tersebut, salah satunya menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya ikhwah, kita akan dengarkan bagaimana pernyataan yang begitu sangat lantang yang disampaikan oleh pendeta sekaligus doktor dari Kristen ini, bahwa kekristenan sedang ada di dalam bahaya. Namun sayangnya pernyataan dan perkataan pendeta ini tidak diindahkan oleh jemaatnya. Justru banyak polemikus sendiri yang sampai sekarang menghina Islam, bahkan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lihat bagaimana lengkap videonya, sekaligus kita akan tampilkan dua orang yang begitu sangat lantang menghina Allah dan menghina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik ya ikhwah, kita akan langsung saja lihat ke video Pak Pendeta ini. Silakan. Yaitu Kristen dalam bahaya. Mereka membaca Alkitab, mereka ingin mendapatkan suara Tuhan dari membaca Alkitab. Kemudian Alkitabnya ternyata salah-salah, Bapak Ibu sekalian. Sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Itu harus diselesaikan. Kalau tidak, nanti jadi masalah sepanjang hidup. Bahkan setelah kita mati, sampai 1000, 2000 tahun lagi. Kalau Anda pandang omongan saya ini betul, Bapak Ibu sekalian, coba bicarakan kepada Anda punya gembala, kepada Anda punya dosen, kepada Anda punya pimpinan. Berikan video ini, silakan diuji ulang. Kalau terbukti salah, Anda tidak usah dengarkan saya lagi. Tapi kalau benar, harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai berlarut-larut orang masuk dalam satu kesalahan. Jelas, Alkitab yang tidak kanon itu banyak masalahnya. Baik, pesan dari Pak Pendeta ini mengajak jujur kepada non-muslim atau saudaranya sendiri agar mengatakan bahwa kitab yang tidak dikanon itu salah-salah ya ikhwah. Jadi pendeta ini dengan kesadaran dalam dirinya, kemudian pendeta ini mengajak kepada non-muslim atau kepada saudaranya sendiri untuk beralih kepada kitab kanon. Karena yang ada beredar sekarang di Indonesia ini adalah kitab yang kemudian keliru, salah, dan tidak sesuai dengan aslinya. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh pendeta ini. Nah, ikhwah, seharusnya ketika pemimpin mereka berkata seperti itu, ya bawahannya atau salah satunya misalkan polemikus Kristen ini, ya harusnya mereka mengamini, mengindahkan pernyataan dari pendeta itu. Justru malah sebaliknya, mereka malah giat dan lantang menghina Islam, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah cocok dengan ibarat seseorang yang pengen tenggelam, kemudian dia ingin keluar dari tenggelamnya itu, sehingga berbagai macam cara mereka lakukan, ya salah satunya dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iya'udzubillahi min dzalik. Baik, kita akan langsung saja simak bagaimana hinaan, fitnahan, bahkan syubhatan yang non-muslim ini tampilkan ya. Silakan.
Ya kenapa sih Allah SWT jadinya batu? Terus diterangkan Udah gitu batunya batu farjaha lagi. Kok sukanya tuh lo batu bentuk farjaha dijilat-jilat? Astagfirullahaladzim. terus Dijilat di bejaan gua habis Iyalah dicium-cium, dijilat-jilat, dibelai-belai, dikasih parfum, dijilat. dipeluk-peluk, Iya, benar. jijik nah. Iya. Boleh nggak saya bikin boleh nggak saya pesan batu bentuk farjaha di Bogor, kirim ke rumah Unang untuk dicium-cium, dijilat-jilat, boleh nggak? Baik, kita barusan sudah saksikan bersama ikhwah, dengan begitu sangat jelas mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah menjadi batu. Wal'auzubillahi min dzalik. Di satu sisi pendeta mereka sudah mengatakan bahwa kekristenan ada dalam bahaya. Bukan menurut kami, itu menurut pendetanya sendiri. Harusnya para polemikus ini berpikir bagaimana caranya. Ini kan sudah berbahaya, ini kan sudah danger, malah menghina, mengolok-ngolok agama orang lain. Dan ini hemat kami, yang pertama sudah fitnah, yang kedua sudah menghina, dan yang ketiga sudah membuat syubhat kepada Islam itu sendiri. Maka Anda jangan menyamakan akidah umat Islam dengan akidah di luar Islam yang kemudian Tuhan menjadi manusia. Dalam Islam tidak seperti itu. Yang namanya Tuhan akan terus menjadi Tuhan, tidak akan pernah menjadi manusia. Itu akidah umat Islam. Bahkan Tuhan itu Hayyul Qayyum, Tuhan tidak pernah mati dan Tuhan tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala adalah maha hidup dan Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, sehingga kalau misalkan ada Tuhan yang kemudian mati, itu dalam akidah umat Islam akan ditolak dengan mentah-mentah, karena tidak ada ajarannya seperti itu. Jangankan menjadi manusia, menjadi malaikat saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah, karena tidak akan turun derajat Tuhan menjadi makhluk, menjadi ciptaannya. Apalagi wal'iyauzubillah ini menjadi batu. Artinya Anda sudah memfitnah, menghina, membuat syubhat yang begitu sangat nyata. Baik, kita akan lanjutkan lagi polemikus kedua ini yang menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya ikhwah. Tantang kamu Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia meminta kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya agar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyauzubillah. Memangnya azab itu sesuai dengan selera Anda? Memangnya azab itu sesuai dengan selera kamu yang kemudian meminta langsung diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kalau misalkan azab seperti itu, ketika orang yang kafir, ketika orang menghina Allah, lantas Allah memberikan azab kepadanya, maka hemat kami tidak akan ada orang kafir di muka bumi ini. Tidak akan ada orang yang memfitnah dan mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena apa? Karena mereka akan sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan introspeksi diri. Oh, ini kesalahanku dan ini kekeliruanku, maka aku akan bertobat karena aku sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala justru akan mengadab ketika orang yang meminta itu dalam keadaan lengah, dalam keadaan tidak tahu, bahkan datang dengan cara tiba-tiba yang mereka tidak ketahui datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Yang artinya, dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan benar-benar telah datang azab kepada mereka, dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan azab itu dengan keadaan mereka tidak mengetahui, bahkan boleh jadi dengan tiba-tiba. Jadi diturunkan azab itu bukan selera Anda kemudian yang meminta, tetapi Allah pasti akan menurunkan azab itu sedangkan Anda tidak mengetahui datangnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'udzubillahi min dzalik. Sehingga Anda boleh jadi tidak ada waktu untuk meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami mengajak
kepada Anda. Kalau Anda tidak ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, stop perbuatan tercela itu. Kemudian Anda bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allahu Rahmanur Rahim, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan maaf dan mengampuni sesiapa saja yang ingin meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami memberi pesan wabil khususnya kepada polemikus ini agar Anda mengindahkan dan mengikuti apa yang kemudian diarahkan oleh pendeta Anda. Pikirkanlah bahwa kekristenan itu ada di dalam bahaya menurut pendeta Anda, bukan menurut kami. Maka sejatinya Anda berhenti menghina, berhenti memfitnah, berhenti membuat syubhat kepada Islam itu sendiri. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari video kali ini. InsyaAllah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.